wahyi dengan wahyu fi ahdi Rasulillahi di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya, dan sesungguhnya wahyu qad inqata'a adalah telah terhenti. Wa inna ma na'khudhukum, dan hanya saja kami memperhitungkan kalian al-ana sekarang bima
Rasulullah menganggap, menilai atau menghitung syahadatuz zur, kesaksian palsu, sebagai dosa besar yang paling besar. Syahadatuz zur itu adalah kesaksian yang menjadi penyebab orang mengambil hartanya orang lain secara tidak benar. Tidak benar. Gara-gara sumpah itu, orang yang menang jadi kalah, orang yang benar jadi kalah, yang salah jadi menang. Muttafaqun alaih. Fi hadisin tawilin, di dalam sebuah hadis yang panjang. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, li rajulin, kepada seseorang yang tidak jadi saksi. Taruh syamsa, kamu melihat matahari. Taruh syamsa, kamu melihat matahari. Qala, menjawab siapa rajul, na'am, betul kami melihat matahari. Qala, bersabda siapa Nabi, ala misliha tashhad awda, ala misliha, atas seperti matahari, atas seperti matahari, tashhad, hendaklah kamu melakukan kesaksian. Atau kalau tidak, dah, tinggalkanlah. Artinya tak melakukan kesaksian. Artinya orang yang bisa jadi saksi adalah orang yang benar-benar tahu persoalan secara terang benderang, sama dengan terangnya matahari. Kalau hanya katanya tidak bisa jadi saksi. Harus benar-benar orang yang melihat atau tidak melihat, tapi tangannya dipegang, ya. Dalam kitab-kitab fikih kan dijadikan masalah apakah orang bisa jadi saksi. Bisa dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada orang mengaku dia punya hutang, lalu dipegang tangannya, langsung dibawa ke pengadilan. Jadi harus tahu secara terang benderang, tak boleh hanya katanya-katanya. Akhrajahu Ibnu Adiyyin, mengeluarkan kepada hadis itu siapa Ibnu Adi, bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Wa sahahu al-Hakim, dan mensahihkan kepada hadis siapa al-Hakim, fa akhta'a, lalu dia keliru al-Hakim. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qada, ialah membuat keputusan atau memutuskan perkara, biyaminin wa syahidin, dengan berdasarkan, dengan alat bukti sumpah dan seorang saksi. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan kepada hadis siapa Muslim, wa Abu Daud, dan Abu Daud, wa Nasa'i, dan An-Nasa'i, wa qala, dan berkata siapa An-Nasa'i,
Ada pertanyaan, bolehkah hakim memutuskan perkara alat buktinya hanya seorang saksi ditambah sumpah? Berdasarkan hadis ini boleh. Yang harus mendatangkan saksi itu kan mudda'i, penggugat. Penggugat itu posisinya lemah. Sebaliknya tergugat posisinya kuat. Orang yang posisinya lemah harus punya alat bukti yang kuat. Alat bukti yang kuat dalam hal ini saksi, biasanya 2 orang saksi. Karena berdasarkan azas praduga tak bersalah. Pada dasarnya manusia itu tak salah. Oleh karena itu kalau menuduh orang bersalah, yang menuduh harus punya bukti yang kuat. Pertanyaannya, bisakah bukti itu hanya seorang saksi ditambah sumpah? Berdasarkan hadis ini bisa dalam masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah tertentu. Babul da'wa atau da'awi wal bayyinati. Da'wa ini jamak dari da'wa, sama dengan fatawa, fatawi, sama soharo, sohari. Da'wa, da'awi. Da'wa atau da'awi jamak dari da'wa. Bayyinat jamak muannas salim dari bayyinah. Dakwah adalah gugatan, seperti disinggung di atas. Dakwah itu kebalikannya ikrar. Kalau ikrar adalah pernyataan yang memberatkan terhadap diri sendiri dan menguntungkan pihak lain. Kalau dakwah sebaliknya adalah pernyataan yang memberatkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Mendakwa, menggugat bahwa si A itu, bahwa rumah yang ditempati si A itu milik saya, misalnya dakwah. Bayyinat jamak dari bayyinah. Bayyinah ini alat bukti, saksi. Seringkali ya bayyinah ya saksi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, law yu'tam nasu bida'wahum ladda'anatum dima'a rijalin wa amwalahum walakinil yaminu 'alal mudda'a alaihi. Law yu'tam nasu, andai kata diberi siapa manusia, bidakwahum, dengan dakwaan mereka, ladda'a, niscaya mendakwa, menggugat, mengklaim
Kalau setiap dakwaan bisa diterima, gampang sekali orang itu mendakwah. Akan tetapi seperti diterangkan tadi, mudda'i, pendakwah atau penggugat posisinya sangat lemah. Sedangkan mudda'a tergugat itu sangat kuat. Kenapa tergugat posisinya kuat? Karena sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah. Berhubung mudda'i, penggugat itu posisinya lemah, maka agar supaya bisa dimenangkan harus mendatangkan alat bukti yang kuat, yaitu bayyinah, saksi. Kalau mudda'i, penggugat itu tidak bisa mendatangkan saksi, apakah dengan sendirinya hakim memutuskan bahwa terdakwa itu yang benar? Belum tentu, karena terdakwa itu kemungkinannya ada dua, ada kalanya ngaku, ada kalanya ingkar. Kalau ketika didakwa langsung ngaku, ya diputuskan ya, berdasarkan pengakuan. Kalau tergugat itu mungkir, baru mudda'i diminta agar supaya mendatangkan saksi. Kalau mudda'i tidak bisa mendatangkan saksi, maka mudda'i alaih, tergugat, harus membuktikan bahwa dirinya tak salah dengan cara bersumpah. Cukup bersumpah, gampang bersumpah. Sumpah ini adalah argumentasi yang lemah. Kok bisa dijadikan argumentasi? Ya karena posisinya tergugat itu kuat, maka cukup dengan argumentasi yang lemah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada ala qaumin al-yamin, adalah menawarkan atas kaum akan sumpah. Jadi sumpah ditawarkan kepada kaum yang bersengketa. Fa'asra'u, maka bercepat-cepat kaum itu, masing-masing mau bersumpah, saya. Fa'amara, maka memerintahkan siapa Nabi, an yusama, agar supaya dijadi ada diundi bainahum, di antara mereka, fil yamini, di dalam sumpah, diundi ayyuhum yahlifu, adapun siapa di antara mereka itu bersumpah. Rawahul Bukhari. Ada dua orang di depan pengadilan saling menggugat bahwa barang itu, mobil itu, katanya si A milik si A, katanya si B milik si B. Kalau ini terjadi, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan barang mobil itu ada di tangan si A, kemungkinan ada di tangan si B, kemungkinan tidak ada di tangan siapa-siapa, kemungkinan ada di tangan pihak ketiga. Kalau barang yang diklaim itu tidak ada di tangan si A, tidak ada di tangan si B, dan masing-masing itu sama-sama tak punya saksi, bagaimana cara memutuskannya? Kalau disuruh bersumpah masing-masing sama-sama mau bersumpah, maka katanya di sini